Dewan Pengawas KPK memang butuh anjing penjaga seperti Ahok. Wah, keren nih. Tapi dalam konteks pengawasan sebenarnya sejak dulu KPK senang dan sangat terbuka dengan pengawasan tersebut. Jadi intinya harapan KPK kalau ada pemilihan pejabat-pejabat baru apalagi untuk KPK, maka aspek integritas dan kapasitas itu menjadi hal yang paling utama. Ini memang anjing penjaga uang orang Jakarta. Nah, saya berharap tidak saja dalam tahanan. Saya tidak mungkin lagi mengurus DKI. Sedangkan orang miskin begitu banyak. Kita bantu orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Di situ kenapa kita jadi pejabat. Mau berantem satu partai juga mau lawan. Nama baik itu lebih berharga daripada segala kekayaan besar. Kalau kamu jujur kerja dengan baik, siapapun mau ngajak kamu kerja di perusahaan ini, kita bisa hidup lah. Untuk pas-pasan seperti apa juga relatif kaya miskin melakukan pengawasan post factum sifatnya. Jadi selesai kerja penyidik, penyadapannya, penggeledahan, Dewan Pengawas yang kemudian mengecek apakah kemudian penyadapan itu proper, apakah kemudian bukti-bukti yang disita itu proper atau tidak, agar kemudian tidak hilang alat-alat bukti yang disita, maka kemudian dia bekerja post factum setelah proses itu dilakukan. Mari kita lihat, pimpinan KPK dipilih melalui seleksi yang ketat, sedangkan Dewan Pengawas langsung ditunjuk Presiden. Kedua, tidak melalui DPR, artinya lebih sulit pimpinan KPK, tapi kewenangannya lebih gede di Dewan Pengawas. Dan artinya sebetulnya ya KPK dikendalikan oleh Presiden secara kelembagaan, dan dia dipilih langsung oleh Presiden. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Masih ingatkah kita dengan pernyataan Ahok yang menganggap dirinya sebagai anjing penjaga uang rakyat selaku Gubernur DKI Jakarta? Gubernur yang sebenarnya, bukan gak bener lah ya. Ahok mengibaratkan dirinya sebagai anjing penjaga yang gagal. Sebagian siap mati mengamankan harta yang ada di rumahnya ketika ada maling yang mencoba mencuri. Nggak heran jika masih menjabat, Ahok dengan galak dan tegas melawan setiap upaya pembegalan APBD DKI Jakarta yang ingin merampok uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Makna tulisan pemahaman nenek lu tentu menjadi yang paling keren dari aksi perlawanan Ahok terhadap oknum yang mencoba mempermainkan kepercayaan rakyat dengan program yang terkesan mengada-ngada. Ya sederhananya yang penting dalamnya keluar ada rencana dan realisasinya, meski hasilnya amburadul dan tak ada faedahnya, bahkan merugikan rakyat. Mana mau peduli. Terkait Dewan Pengawas KPK, kita tahu bersama tujuan awal KPK dibuat. Seperti apa? Lalu apa yang terjadi dengan KPK belakangan ini? Di mana ada sebagian saya pernah bukan memprofesionalisme kinerja dan produktivitas KPK. Konflik internal sampai upaya mengamankan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang super tanpa ada pengawasan dari siapapun. Belakangan ramai dibahas wacana bahwa KPK perlu semacam dewan pengawas. Pun rasanya perlu untuk dibentuk dengan komposisi orang yang tepat demi memaksimalkan fungsi KPK sebagai penjaga uang rakyat dari incaran para tikus-tikus koruptor yang ingin merampok uang rakyat. Berbagai cara antara Ahok atau siapapun orangnya, diperlukan jiwa pemberani, galak dan tegas tanpa kenal takut, tanpa kenal ampun untuk mengawasi kinerja KPK supaya benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bahkan beberapa kasus besar dengan kerugian yang jauh lebih besar daripada yang pernah diungkap KPK disebut-sebut masih mengantri untuk dituntaskan, tapi masih kabur realisasinya sampai hari ini. Mengenai beberapa kasus yang masih terbilang mangkrak dan belum tersentuh oleh KPK, salah satunya ya kasus Bank Senturi, kemudian kasus Wisma Atlet Hambalang, kasus suap pemilihan deputi gubernur BI, kasus proyek SKRT Kementerian Kehutanan, kasus hibah kereta dari Jepang di Kementerian Perhubungan, atau bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.
Dari 6 kasus itu saja kalau beneran diselesaikan oleh KPK di bawah pengawasan Dewas Pengawas untuk memastikan misi memburu 6 kasus tadi tuntas, rasanya sudah lumayan untuk memberikan energi positif bagi KPK. Kepercayaan masyarakat pun akan dengan sendirinya jika KPK berani menyentuh ke-6 kasus yang di atas. Jadi siapakah menurut Anda orang yang nantinya cocok untuk duduk dan menjadi Dewan Pengawas KPK? Ahok, ya mungkin tepat, tapi akan beresiko mengingat masih banyak orang yang menjadikan Ahok sebagai target buruan yang tak lagi boleh berkiprah di dunia politik. Apalagi pemberantasan korupsi yang masih menjadi lahan pertempuran yang seru di negeri ini. Namun yang jelas orang yang terpilih dan dipercayai sebagai dewas nantinya sekali lagi harus punya kualitas dan mentalitas anjing penjaga yang tidak takut mati untuk melawan setiap upaya perampokan uang rakyat yang terbukti membuat negeri ini sengsara selama puluhan tahun. Yang kita kenal adalah sosok yang mewarisi nilai-nilai baik sebagaimana sudah diturunkan oleh ayahnya yaitu Kim Nam. Nilai-nilai selalu kemudian secara perlahan namun pasti membentuk seorang Ahok seperti apa adanya, tak kalah menjadi seorang pejabat tegas, tak mau berkompromi dengan kejahatan, berani bila itu benar, jujur serta sangat terbuka. Padahal yang baru dan inovatif, anti disogok dan jelas-jelas mengharamkan tindakan koruptif saban hari. Ia cuma memperjuangkan nilai tersebut dalam kehidupan dan dalam kepemimpinannya. Integritas adalah kata kunci. Ini bukan kunci sembarang kunci, bukan kunci mobil, apalagi kunci Inggris. Ingat, yaitu kunci yang dimiliki Ahok adalah kunci kepercayaan warga. Oke, yang kita kenal adalah seseorang yang pada masa kecilnya pernah mengalami diskriminasi atau nama sara. Ini membuat dia menjadi sosok yang sangat anti tindakan diskriminatif dalam bungkusan bentuk apapun. Masih ingatkah kita dengan pernyataan Ahok yang menganggap dirinya sebagai anjing penjaga uang rakyat selaku Gubernur DKI Jakarta? Gubernur yang sebenarnya, bukan gak bener lah ya. Ahok mengibaratkan dirinya sebagai anjing penjaga yang gagal. Sebagian siap mati mengamankan harta yang ada di rumahnya ketika ada maling yang mencoba mencuri. Nggak heran jika masih menjabat, Ahok dengan galak dan tegas melawan setiap upaya pembegalan APBD DKI Jakarta yang ingin merampok uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Makna tulisan pemahaman nenek lu tentu menjadi yang paling keren dari aksi perlawanan Ahok terhadap oknum yang mencoba mempermainkan kepercayaan rakyat dengan program yang terkesan mengada-ngada. Ya sederhananya yang penting dalamnya keluar ada rencana dan realisasinya, meski hasilnya amburadul dan tak ada faedahnya, bahkan merugikan rakyat. Mana mau peduli. Terkait Dewan Pengawas KPK, kita tahu bersama tujuan awal KPK dibuat seperti apa, lalu apa yang terjadi dengan KPK belakangan ini. Di mana ada sebagian saya pernah bukan memprofesionalisme kinerja dan produktivitas KPK. Konflik internal sampai upaya mengamankan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang super tanpa ada pengawasan dari siapapun. Belakangan ramai dibahas wacana bahwa KPK perlu semacam dewan pengawas. Pun rasanya perlu untuk dibentuk dengan komposisi orang yang tepat demi memaksimalkan fungsi KPK sebagai penjaga uang rakyat dari incaran para tikus-tikus koruptor yang ingin merampok uang rakyat. Berbagai cara antara Ahok atau siapapun orangnya diperlukan jiwa pemberani, galak dan tegas tanpa kenal takut, tanpa kenal ampun untuk mengawasi kinerja KPK supaya benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bahkan beberapa kasus besar dengan kerugian yang jauh lebih besar daripada yang pernah diungkap KPK disebut-sebut masih mengantri untuk dituntaskan, tapi masih kabur realisasinya sampai hari ini. Mengenai beberapa kasus yang masih terbilang mangkrak dan belum tersentuh oleh KPK, salah satunya ya kasus Bank Senturi, kemudian kasus Wisma Atlet Hambalang, kasus suap pemilihan deputi gubernur BI, kasus proyek SKRT Kementerian Kehutanan, kasus hibah kereta dari Jepang di Kementerian Perhubungan, atau bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.
Indonesia tanah